Sebab kedatanganku yang kedua itu seperti kilat memancar dari sebelah timur dan terlontar cahayanya sampai ke barat. Haleluya. Nah, itu kedatangannya yang kedua. Berarti Yesus mengatakan, kalau ada orang mengatakan mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Berarti yang berbohong di sini siapa mengaku bertemu dengan Yesus? Ayo. Oke, saya jawab sekarang ya. Nah, begini, sebelum Anda jawab, saya tanya dulu. Yesus kedatangan keduanya itu kapan? Pada saat Paulus menuju ke Damsyik atau nanti di akhir zaman? Silakan. Ini loh. Anda harus membedakan kedatangan Tuhan yang kedua. Sekarang kita bicara namanya penciptaan juga nanti pada saat ada awal pada saatnya. Saya tidak butuh Sebentar ilmu. dulu, saya jawab dulu. Saya terangkan, saya sampaikan. Saya tidak membutuhkan. Ya gimana sih, nggak fair Iya, banget. dengarkan. Habis ini Anda. Saya tidak ingin mendengarkan Berarti Anda tidak ingin dialog di sini. Saya tidak ingin mendengarkan kebohongan. Makanya biarkan Silakan. kami Ya, silakan. Tapi ingat, saya tidak ingin mendengarkan kebohongan. Silakan. Ingat, Yesus mengatakan kedatangan keduanya nanti di akhir zaman. Tapi sampai Kalau Anda sekarang mengatakan- Bapak tidak bisa menunjukkan kami, Mas, Yesus yang ayahnya iman ini berbohong. kan kami gitu loh. Lah ini berbohong karena dia datang kepada Paulus. Ya, sudah berbohong pada siapa? Kalau berbohong kan pada kami yang imani, bukan pada Anda. Kenapa Anda yang Dengan Alkitab itu pemahaman Jangan Bapak. sensitif. saya jelaskan ya Jangan sekarang. sensitif. Kalau Saya yang dimaksud jelaskan dulu, kedatangan. Oke, saya jelaskan. Silakan. Tadi bilang saya Ya, jelaskan. bukan ya. menjelaskan. Saya Oke, yakin begini. bukan menjelaskan. Pasti Begini, menyesatkan. Juma Saya yakin ya. itu. Silakan. Juma adekku, dengerin dulu nih. Dek, kau duduk manis dulu. Kau duduk manis. Makan permen bila perlu. Begini, yang namanya kedatangan kedua tidak sama dengan penampakan, Dek. Kedatangan kedua itu nanti akan datang sebagai hakim menghakimi mereka yang menolaknya, termasuk kamu. Anak kecil. Begitu. Anak kecil. Kalau orang yang tidak berakal bisa kamu tipu, anak Nah, kecil. Kedatangannya yang kedua. Dengarkan saya, anak kecil. Dengarkan anak kecil. Anak kecil, dengarkan. Tolong di mute orang ini. Dengarkan. Paulus mengaku didatangi Yesus sampai dia menulis 14 kitab. Kamu pikir itu bukan kedatangan yang kedua? Hah? Paulus mendapatkan buku, menulis, mengarang buku, dan dia mengaku buku yang dituliskan itu dia tidak terima dari orang. Dengarkan dulu. Tapi diterimanya dari Yesus. Ini yang bohong siapa? Paulus atau Yesus? Silakan. Silakan. Kita percaya akan pengajaran para rasul ya, yang dipercaya Tuhan untuk melanjutkan pengajarannya. Ya, Tuhan itu sudah mengatakan roh kebenaran akan membimbing para rasul. Ketika Paulus mengatakan begitu, berarti memang demikian adanya. Itu kan tergantung iman. Kalau Anda sebagai Muslim tidak percaya, ya itu urusan Anda. Tapi kami percaya orang ini si Paulus dan yang lain-lain tetap memegang teguh imannya meskipun dibunuh, bahkan mereka siap kehilangan nyawanya demi mempertahankan kita iman tidak mereka. sedang membahas itu. Saya katakan Kita tidak sedang membahas itu, derita lo. Itu derita abang. Derita lo itu. Mau Anda percayai, Anda mau makan, terserah. Ini kita berbicara mengenai kebohongan. Enggak, kita Siapa yang berbohong? Antara Paulus atau Yesus? Ya, silakan. Ya, saya sudah jawab. Kalau begitu dengarkan saya. Yesus, dengar. Yesus mengatakan dia akan pergi, yang datang setelahnya adalah roh kebenaran. Tapi Paulus menulis 13 buku. Sabar dulu. Paulus menulis, mengarang 13 buku plus 1 buku Ibrani. Di dalam Galatia dia mengatakan bukan manusia yang mengajarkan aku. Bukan tulisan Paulus. Oh bodoh. Ibrani bukan tulisan Paulus. Lalu tulisan siapa Ibrani itu? Kalau kita tunjukkan kepada saya di mana ada tulisan itu. Kalau begitu tunjukkan siapa penulis Ibrani. Bukan Paulus. Lalu siapa? Makanya kalau kau tidak tahu sama aja. Udah. Makanya saya mengatakan 13 buku. Enggak usah. Jangan ilmumu belum sampai ke sana ilmumu. Dengarkan saya. Galatia, anak kecil, dengarkan Bang Zuma bicara. Oke. Kalau cuman ilmu cuap-cuap di gereja bukan di sini. Tidak memahami Alkitab kami. Jangan katakan saya tidak memahami.
Tidak. Jangan tidak katakan itu. Jauh. Oke, jauh. sekarang begini. Ibu Ani, suruh roh jahat yang ada pada diri Anda itu duduk tenang. Dengarkan saya, habis itu Ibu tanggapi ya. Yesus mengatakan, jikalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Jadi aku harus pergi. Nah, Yesus pergi nih. Tak. Muncul kemudian Paulus mengaku. Galatia 1. Dari Paulus seorang rasul, katanya bukan karena manusia, juga bukan karena manusia, melainkan oleh Yesus yang telah dibangkitkan, yang memberikan kemudian Injil kepadaku. Jadi Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Yesus yang memberikan Injil kepadanya. Entah apa Injil yang mana, aku bingung. Yang pasti Paulus menuliskan 13 buku plus buku Ibrani yang ditengarai, yang kita tidak tahu siapa penulisnya. Oke? Nah, kalau Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah roh kebenaran, bukan aku, tetapi faktanya Paulus mengaku setelahnya yang datang kepadanya adalah Yesus, maka pertanyaan akal sehatnya adalah, siapa yang berdusta? Yesus atau Paulus? Karena sejatinya kalau Yesus yang diikutin, maka yang datang kepada Paulus adalah roh kebenaran. Tapi faktanya Paulus mengaku yang datang kepadanya adalah Yesus. Itu berat itu untuk anda luruskan. Kalau Paulus benar bahwa buku-buku yang dikarangnya itu berasal dari Yesus, maka Yesus pembohong. Kalau Yesus yang benar, Paulus yang berbohong. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa di antara kedua manusia ini yang berbohong? Yesus kah atau Paulus? Silakan. Boleh gantian nggak, Pak? Boleh gantian nggak? Ini pertanyaan saya, siapa di antara keduanya yang berbohong? Yesus atau Paulus? Silakan. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berdosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Nah, berarti Yesus bohong. Lah, kok jadinya saya? Kan antara pertanggungjawaban pengakuan Yesus dan pengakuan Paulus. Yesus mengatakan, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Ayo. Ya, karena kamu tidak berasal dari Allah, makanya tidak percaya. Oh, itu nggak laku. Jurus roh jahat sama aku nggak laku, Bu Ani. Nggak laku. Kalau roh jahat mau anda hantamkan ke Bang Suma, nggak laku. Belum lahir orang yang bisa mengalahkan Bang Suma. Belum. Ini kita sedang membahas tentang kebenaran. Yesus mengatakan, aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Dan Yesus berpesan, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Paulus 1 mengaku bertemu dengan Yesus. Ayolah sudah, karena Bapak tidak berasal ini. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Udahlah, suka-suka ibu aja lah. Oke, selamat pagi. Ya, pagi. Yang sedikit berisi lah, yang sedikit berisi, Bang Dalbo. Kalau yang cuman kayak roh jahat kayak begini ngapain dipelihara? Yang sedikit berisi. Ya, Bang. Semuanya sama, apalagi ini Bang Jaya Abadi. Nah, saya belum pernah, saya belum pernah ini. Ya, dia orang kan ada yang dibilang tolol, tapi dia paling ujungnya lagi Bang. Ini orang. Oke, saudaraku Zuma, saudaraku Ella yang saya kasihi. Ya. Kita bertanya Pak ya, kita bertanya ya, dari dulu jangan banyak bertanya. Terus Pak kelihatan bodoh ya Pak. Ada pada Yesus. Pak, kita bertanya Pak. Ada pada Paulus, ada pada yang lain. Itu bisa terpahami dari yang tertulis. Iya, saya sedang menerangkan yang tertulis, Pak. Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9 sampai nomor 15, Yesus mengatakan, adalah benar jikalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, yaitu roh kebenaran, tidak akan datang kepadamu. Maka aku harus pergi supaya roh kebenaran datang. Nah, Yesus pergi toh. Yesus pergi. Setelah Yesus pergi, yang datang siapa? Jadi menurut Yesus,
Jangan jadi, jangan jadi, jangan jadi, jangan jadi, jangan jadi. Menurut Yesus setelah aku pergi, kasih waktu dong, setelah saya aku bicara. pergi, dengar. Setelah aku pergi, yang datang setelah aku adalah Boleh saya bicara? yang datang setelah aku adalah Yang datang setelah Yesus pergi, yang diharapkan oleh kami adalah Roh Kudus. Nah, yang datang kepada Ya. Paulus siapa? Nah, yang datang pada Paulus juga Roh, ya. Yang menyatakan, Nenekmu ya, kiper. Inilah yang saya katakan. Bukan wujud. Kapan saya bisa bertemu dengan Kristen yang tidak dibarengi dengan roh jahat? Kapan? Ya. Di mana itu bisa saya temukan? Hah? ya. Jadi yang Sejak datang kapan yang bertemu dengan Paulus itu adalah roh? Yang bertemu dengan Yesus Paulus itu Yesus Cahayu, Di sana ya Allah ada ya kesaksian Karim. Ananias, ya. Ya Allah Di ya sana ada Karim. kesaksian Ananias, ya. Yang datang kepada Ananias siapa? Yesus atau Roh Iya. Kudus? Yesus dalam wujud roh. Nah, mati meja. Ini roh jahatnya udah kayak gini-gini sudah kumat kali nih. Kenapa? Udah parah Karena kalian ini. Yang terdengar, ya. La itu haula wala hanya quwata illa billah. suara. La Ya. haula wala quwata illa billah. Oke. La haula Kalau wala itu, quwata illa billah. ya, Anda mengklaim roh kebenaran adalah bukan Roh Kudus, ya. Loh, Kebenaran apa-apaan? sebagainya. Roh kebenaran itu bukan Yesus. Sedangkan yang datang setelah Yesus, sabar dulu. Ini saudara Jaya masih diterapi. Sedangkan yang datang, sedangkan kata Yesus yang dan jangan ambil keputusan. ini berdasarkan dalil Cak Ayu. Kalau berilmu hadapi saya, tapi jangan cuma modal liur. Ini kita berdata. Yesus mengatakan, Ya Pak, Oke. dikasih orang gantian berbicara. Yesus berkata adalah benar jikalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti roh kebenaran ini berbeda dengan Yesus. Kalau roh kebenaran adalah Yesus, ngapain dia pergi coba? Gak perlu kan? Tapi dia harus pergi, sebab kalau dia tidak pergi, roh kebenaran tidak datang. Nah, permasalahannya, setelah dia pergi ternyata ada oknum yang mengaku yang datang bukan roh kebenaran tapi Yesus. Sekarang yang dipertanyakan, yang mana yang berbohong? Yang mengaku bertemu Yesus atau Yesus yang mengaku-ngaku tidak akan datang tapi ternyata datang? Itu loh derita kalian yang harus tuntaskan. Jangan bawa-bawa ajaran gereja ke sini. Tanggapi Oke, pernyataan boleh dan saya jawab? fakta yang tertulis dalam Bible. Silakan. Inilah derita Bapak Yohanes Boleh 8. saya jawab? Sebentar Ibu Ani. Berkata kepadamu, kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan. Kita tidak sedang seperti itu. Kalau Anda percaya Yesus, tidak mungkin Anda menuhankan Yesus. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 11 nomor 42, aku mau agar mereka percaya bahwa aku adalah utusan Tuhan. Ayo. Kamu percaya nggak kalau Yesus itu utusan Tuhan? Percaya, Bang Suma. Tapi kenapa Anda sembah kalau itu? Percaya, itu namanya pembohong. Mulut mengatakan percaya dia Yesus rasul, adalah tapi utusan faktanya Anda menuhankan. Tuhan, ya. Dan keselamatan segenap- tidak Udah. Kamu. Jangan lari kemana-mana dulu. Jangan lari Dan kemana-mana. segenap perkataan Siapa yang Jumat. berbohong dulu? Siapa yang berbohong antara Yesus dan Paulus? Silakan. Salah satunya ada pembohong di situ. Silakan. Tidak ada yang berbohong, ya. Alasannya? Kenapa? Yesus sudah menjanjikan turun Roh Kudus dengan kepergian dia kepada. Yang datang kepada Paulus siapa? Roh Kudus atau Yesus? Nah, yang datang kepada Paulus dan kepada Ananias yang tertulis di KPR itu adalah dalam keberadaannya sebagai roh, ya. Sehingga yang terdengar Jancok. hanya firman-Nya, ya, tidak wujud. Allahu janji yang Akbar, Masya selanjutnya, Allah. Agar kita berhati adalah janji datangnya sebagai Mesias di akhir zaman. Nah, itu perlu berhati-hati lagi karena apa? Karena yang di Anda ada disebut Dajjal itu, ya. Itu yang perlu Oke, udah, saya udah paham. Sekarang begini, kata Yesus,
Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan Daniel, pembinasa keji menurut yang difirmankan Tuhan menurut Nabi Daniel. Sekarang saya mau tanya sama Anda. Di dalam kitab Daniel diterangkan kemudian Daniel 7 nomor 25. Di situ dikatakan begini. Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang Maha Tinggi. Yang Maha Tinggi mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu kekal. Saya minta sama Anda, apakah Paulus mengajarkan bahwa hukum Taurat itu kekal atau hukum Taurat itu batal dengan matinya Yudas di atas tiang salib? Silakan. Oke, ya. Jadi keberadaan Anda Zuma dan keberadaan teman-teman Anda jangan itu bahas saya. Sesuai dengan Yesaya 29 ayat 12 sampai 14. Ya. Jangan bahas saya. Iya. Jangan bawa saya. Ini Yesus, sekali lagi saya katakan ya, saya ajarin sama Anda ya. Dengarkan dulu. Yesus mengatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat suci, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, siapa yang dilihat oleh murid-murid Yesus yang adalah pembinasa keji duduk sebagai rasul? Siapa? Duduk sebagai di tempat yang suci sebagai rasul itu siapa? Dan sudah dikatakan oleh Nabi Daniel. Nabi Daniel mengatakan di dalam Daniel 7 nomor 25, dia sang pembinasa keji mengucapkan perkataan yang menentang yang Maha Tinggi dan menganiaya orang-orang suci dan berusaha mengubah hukum. Saya tanya sama saudara, Tuhan mengatakan, yang Maha Tinggi mengatakan, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Bersunat kuluplah barang siapa yang tidak bersunat, maka dia akan dibinasakan karena dia telah membatalkan hukum perjanjian kekalku. Kejadian 17 nomor 14. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang menghalalkan babi dan siapa yang menghalalkan tidak bersunat? Jawab. Jadi di sana di perjanjian lama tertulis yang bersunat hanya kulit hartanya pun akan dimusnahkan karena tidak bersunat hati, ya. Yang kedua, ya, siapa yang membatalkan hukum Taurat? Tidak ada yang membatalkan hukum Taurat. Efesus 2:15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Kamu tidak memahami karena aku yang tidak paham. Karena Anda aku yang tidak paham. Membuatkan aku yang tidak paham. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Keluaran 31. Keluaran 31 nomor 16 sampai nomor 17, hukum kekal berlaku untuk Sabat. Kenapa Kristen ibadah hari Minggu? Jawab. Satu-satu ya. Ya. Satu-satu ya. Ya. Jadi, kenapa hari Sabat Sabtu berubah menjadi Minggu? Siapa yang membatalkan itu? Siapa yang membatalkan? Sebentar teman, ya. Satu-satu dong, ya. Kembali kepada hukum Taurat bahwa kematian Yesus membatalkan. Minum kopi dulu. Kalau Anda berhikmat, ya. Begini, Taurat itu mengajarkan menghukum bagi orang yang bersalah. Terus? Ya? Terus? Sementara Yesus yang kudus terhukum masuk lagi. Masuk para lagi. ahli Taurat, para ulama-ulama yang masuk lagi. Ya, itu ini parah ini. Itu masuk lagi, roh jahatnya masuk. Taurat, ahli-ahli Taurat, para ulama Yahudi tidak lagi mempedulikan isi hukum Taurat, ya. Dengan kata lain, mereka membatalkan hukum Taurat, ya, dengan terhukumnya Yesus. Nah, ini selaras dengan Paulus tidak mengatakan mereka telah membatalkan, tapi karena yang menyebabkan di Efesus 2:15 jelas tertulis, dengan matinya sebagai manusia dia telah membatalkan hukum Taurat, segala ketetapan dan ketentuannya. Yes, betul. Jadi itu adalah perkataan hikmat Paulus. Waduh, hikmat. Sesuai dengan kesaksian Petrus. Teman-teman di bawah jangan main ribut-ribut lah. Kesaksian Kristen kalau terguncangnya. Akun saya disalib. Ya? Anda bisa baca. Tapi bangkit lagi. 2 Petrus 3 ayat 15. Bangkit akun yang kedua. Apa yang dikatakan, apa yang ditulis oleh Paulus panjang lebar ikut celup. Kamu turunkan aja kalau cuma nipu-nipu kayak gini.
ini yang kita sedang bahas apa? Baru ngomong, kita harus ini dong. Jangan nipu-nipu di sini. Di sini ahli Bible semua yang dikatakan kemudian oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 15. Apabila kamu melihat sang pembinasa keji berdiri di tempat suci seperti yang dinubuatkan, yang difirmankan, difirmankan kepada Nabi Daniel. Pembinasa keji itu jelas tertoreh kemudian di dalam Daniel 7:25. Ia mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, menganiaya orang-orang suci dan berusaha mengubah hukum. Ini siapa pelakunya? Siapa yang menentang? Apakah Paulus menentang, saudara Gus Oh, Umar? jelas dia menentang. Dia Gimana mengatakan menentangnya? Oke, baik. Kata Tuhan, hukum Taurat itu mengantarkan Bani Israel menemukan hidup. Baca Ulangan 6. Oke, Ulangan 4. Tapi Paulus mengatakan hukum Taurat itu adalah sampah yang membinasakan. Baca Filipi 3. Sekarang pembuktiannya adalah Kristen apa masih melakukan hukum Taurat? Tidak. Itu aja sudah membuktikan. Orang ibadahnya hari Sabat, kalian rubah menjadi hari Minggu. Orang menyembahnya Elohim, kalian nyembahnya anak orang. Orang korbannya binatang, kalian korbankan manusia. Orang sunat kuluk, kalian sunat hati. Apa-apaan? Jadi sudah nyata itu. Sekarang buktikan siapa yang berbohong, Yesus atau Paulus. Akibat dari kebohongan Paulus lah sehingga semuanya menjadi hancur. Yesus dan Paulus ajarannya selaras. Mana selarasnya? Di mana selarasnya? Di dalam dengar. Lukas 16 nomor 17 Yesus berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Tapi Paulus mengatakan, dengan matinya terkutuk orang yang ada di atas tiang pohon, maka dia telah membatalkan segala hukum Taurat dan apa yang ada di dalamnya. Ayo, mana? Kok katakan tidak bertentangan? Oke, saya jawab ya. Tapi Anda tolong dong belajar juga menjadi pendengar, bukan hanya berbohong. Telinga saya nggak cocok dengan kebohongan, saudara. Tidak berbohong. Kita baca. Apanya yang tidak berbohong? Oke. Sekarang Yesus Kita mengatakan, baca yang tertulis. tunggu. Kita Anda- tiktokan Anda sebentar itu aja. susah Sebentar aja. hanya Sebentar aja. Kita tiktokan sebentar aja. pengakuan. 5 menit kita tiktokan, 5 menit. Dengarkan saya awali. Yesus Oke. mengatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Sekarang, apa yang bisa membatalkan hukum Taurat menurut Yesus? Sudah? Ya TikTok, namanya TikTok. Setelah bertanya Anda jawab. saya Apa yang bisa oke. membatalkan hukum Taurat selain daripada langit dan bumi lenyap? Silakan. Yang tertulis adalah ya menggenapi. Tapi di ayat-ayat berikutnya ya mulai dari Matius 5. Ini tidak berbicara mengenai penggenapan, ini berbicara mengenai pembatalan. Tidak ada yang membatalkan ya. Karena apa? Jadi Anda mau Hukum Taurat larikan adalah kemana? mulia, Efesus. kudus. Kenapa? Tapi- Kalau Anda, aduh, Tapi ini kebohongan roh jahat dengarkan nyakut dong. sekali. Anda susah banget. Anda mengatakan mendengar. tidak ada yang membatalkan. Kenapa Anda ibadah minggu? Dengarkan dulu dong saya. Caranya jangan lu aja. Boleh nggak? Boleh nggak saya berkata-kata? Kalau tidak dibatalin, kenapa Anda ibadah minggu? Jawab. Hari ketujuh ya itu tidak harus ini, harus itu, hari ini harus itu, tidak ya. Tapi Ya yang Tuhan kami mengatakan pahami adalah wajib kita mengkuduskan bekerja hari 6 Sabat. hari, Hei, ya. wajib Jika mengkuduskan kita hari telah Sabat. Kenapa bekerja ke hari 6 Minggu? Layaklah bodoh. Anda meluangkan waktu hari ketujuh itu untuk Udah. Tapi fakta yang Bang terjadi Dalbo, adalah- roh jahatnya fakta yang enggak terjadi kuat. adalah- Turunin aja. Cari yang Apa lain. sih yang dikerjakan Ini cuma oleh Yesus? nipu-nipu nih. Anda ke gereja jilat pantat pendeta. Saya butuh yang agak berilmu. Mungkin si Partopi ini, Pak Partopi. Yesus mengatakan, aku akan pergi. Lari juga Dia yang dia. pergi, lari dia. Ya. Ayo silakan pengikut roh jahat naik. Yang lain. Jangan yang suka bohong-bohong dan muter-muter. Ini sudah sangat jelas. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu.
Berarti setelah Yesus pergi, yang datang bukan Yesus, yang datang adalah roh kebenaran. Nah, Paulus mengaku justru bertemu dengan Yesus. Ini sekarang siapa yang berbohong? Yesus kah atau Paulus yang berbohong? Nah, silakan saudara bermata sah. Silakan. Siapa yang berbohong di antara kedua manusia ini? Manusia Yesus kah atau manusia Paulus? Ingat, Paulus itu Paulus yang berbohong kan? Ya. Ah, bagus Anda waras. Masya Allah. Masih sering ke gereja, Bang? Insya Allah Muslim, Bang. Alhamdulillah, berarti tidak pernah ke gereja. Masya Allah. Pantas aja waras. Alhamdulillah. Paulus pembohong ya. Kristen Ya. gak waras ya. Karena Yesus tidak mungkin bohong. Yesus nggak mungkin. Yesus tidak mungkin bohong. Yesus nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin Yesus pembohong. Maka yang berbohong kemudian adalah yang mengaku-ngaku bertemu Yesus. Padahal Yesus sudah berpesan loh di dalam Matius 24. Waspadalah kepada nabi palsu yang mengaku bertemu dengan aku. Jika ada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, jika ada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus dalam bilik, bilik itu dalam bahasa Yunani taimeong, artinya bilik rahasia. Bilik rahasia itu sel penjara. Siapa yang menulis surat dan mengatakan, aku menulis surat ini kuterimanya bukan dari manusia, bukan dari malaikat, tapi aku menerimanya dari Yesus. Berarti yang datang kepadanya adalah Yesus. Hei, Bung Paulus, andai saja Bang Suma hidup pada saat itu dan ente ngaku bertemu dengan Yesus, kucungkil matamu. Karena Yesusku mengatakan, aku pergi dan akan datang setelahku adalah roh kebenaran. Ngaku-ngaku bukan roh kebenaran yang datang, tapi Yesus. Ayo, hanya orang yang mati akal yang bisa kamu bodohi. Orang yang waras tak mungkin. Paulus ini hebat kan? Hebat Paulus itu. Tapi Yesus memang sudah menubuatkan bahwa dia akan menyesatkan banyak orang. Itu diterangkannya oleh Yesus. Apa kata dia? Dikatakan di dalam data Matius 24 itu, dia mengatakan gini, sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Sampai-sampai Paulus ini dianggap dewa Hermes. Kenapa? Karena dia melakukan mujizat yang sangat luar biasa. Sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah kata Yesus, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula lah kelak cara kedatangan anak manusia tersebut. Maksudnya kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti itu seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Berarti tidak datang ke orang per orang. Aku bertemu dengan Yesus pada saat aku mengambil wudhu. Aku melihat ada bayangan di awan berbentuk orang, cahaya putih, matanya bersinar, giginya mengkilap. Wow, keren sih lo men. Ada lagi pada saat aku umroh, aku melihat Yesus di atas Ka'bah. Oh, tipu-tipu men. Ada lagi ketika aku salat tahajud, aku berdoa, yang muncul di balik pintu sosok bayangan berwarna putih, berjubah putih, berjanggut putih, giginya putih, matanya putih. Apa-apaan yang kayak begini-begini. Kata Yesus, jangan kau percaya. Karena aku datang kedua kalinya nanti itu ditandai dengan cahaya bersinar dari timur sampai ke barat. Artinya orang yang mau melahirkan di rumah sakit, ketika Yesus datang, ketika Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya, batal melahirkan. Seketika dia berlari sekencangnya, padahal dokter sudah siap. Dokternya berlari, pasiennya berlari, bayinya pun di dalam perut berlari. Melihat kemudian keadaan kiamat mendekati, tidak ada orang enggak sempat cebok, lari selari-larinya. Orang lumpuh pun bisa berlari. Oleh karena tanda-tanda kiamat itu datang, yaitu datangnya Nabi Isa alaihissalam. Kata Yesus, jadi apabila ada orang berkata, mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti itu menghebohkan dunia. Bukan orang per orang. Bukan orang per orang. Dan apa yang terjadi saudara-saudara di dalam Kisah Para Rasul 22, nomor 9, nomor 10 dan seterusnya. Di situ dia mengatakan begini, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Jawab Yesus menangkis jawab pertanyaan aneh. Kuat cepat.
Bukan, aku bukan Tuhan. Aku adalah Yesus, seorang manusia yang berasal dari kota Nazaret. Seketika itu kemudian Paulus buta. Why? Kenapa dia buta? Kenapa dia buta? Sedangkan Yesus mengatakan dalam Matius 12 nomor 22, tanda-tanda orang kerasukan roh jahat adalah tiba-tiba buta. Ayo. Jadi yang datang kepada Paulus ini apa? Yang ngaku-ngaku Yesus. Akulah Yesus. Itu siapa tuh? Jin. Roh jahat. Ah, pandai kalian. Sekolah di mana sih? Itu. Sehingga akibatnya apa? Hukum Tuhan dikutukin, Nabi Tuhan dikutukin, Nabi Tuhan diajarin bahwa dia adalah Tuhan. Hukum-hukum Tuhan dianggap sampah, hukum-hukum Tuhan dirubah-rubah. Yang tadinya hanya rasul dijadikan menjadi Tuhan. Yang tadinya adalah hukum ketetapan kekal dijadikan hanya terbatas, dibatalin dan seterusnya. Akhirnya apa? Muncullah kelompok-kelompok manusia yang tidak menggunakan akal, menyembah kepada sesamanya manusia. Itu akibat siapa? Akibat dari godaan sang pembinasa keji. Karena Yesus sendiri mengatakan, jadi apabila orang berkata kepadamu, dia mengatakan Mesias palsu, Nabi palsu akan muncul dan mengadakan mujizat, dan sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan banyak orang dan orang-orang pilihan. Subhanallah. Ayo saudara-saudara apologet, tugas kita berat. Kita harus menyelamatkan saudara-saudara kita dari pengaruh roh jahat. Silakan, mungkin masih ada korban roh jahat dibawa, dinaikkan. Itu aja yang berdua. Si Ani dengan Jaya. Ya udah, silakan naik. Hani, aku sayang padamu. Engkaukah itu Roma? Aku kasih padamu. Ani, Minum jus saja dulu, kasih minum jus biar tenang, takut nanti kayak si Judas, Pak. Aduh. Jadi Kristen ini agama dari setan kerjasama sama Paulus ya. Betul. Kita bisa buktikan dong, dan kita bisa buktikan itu. Data akuratnya ada. Minum jus dulu. Saya bisa buktikan bahwa Paulus itu adalah utusan setan. Saya bisa buktikan itu. Aduh, jangan silakan. jadi ngikut Bang Juma, jangan jadi ikut si Judas lah. Yang Anda sembah kan Yudas. Yang Anda sembah kan Yudas. Iya lah. Yesus itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha roh jahatnya pandai kali berbicara. Yesus itu Maha Pengasih, Yesus itu Maha Penyayang. Di mana dalilnya? Aduh, si Judas. Di mana dalilnya Yesus Maha Pengasih? Jangan jadi ikut itu. Ya sekarang dalilnya di mana Yesus Maha Pengasih? Dalilnya di mana? Hah? Di mana? Di mana? Bicara sesuai dengan roh jahat, nggak sadar. Anda mengatakan Yesus Maha Pengampun, Yesus Maha Pengasih. Mana dalilnya? Judas itu hanya ingin mengkhianat. Yudas itulah yang digantung di atas pohon yang kalian sembah. Kasihan nanti. Kasihan sekali nasib Ani. Sendiri dia. Ani yang kamu sembah itu Yudas, Ani. Senang Bapak, santai. Yang Anda sembah selama ini selama 2000 tahun itu Yudas, Ani. Mau aku buktikan, Ani? Hati yang bijak, bisa mendengarkan orang. Coba. Jangan hanya kita menangis. Jangan begitu. Jangan hanya kita yang mendengarkan orang. Belajar Bapak kalau mau berpeloget. Belajar. Oke, ajarin saya. Bagaimana Anda bisa menuduh dan memfitnah Yesus bahwa dia manusia terkutuk? Ajarin saya, silakan. Saya ingin tahu. Ayo, buka mic-nya. Ajarin saya bagaimana Anda bisa mendapatkan ilmu bahwa Yesus itu adalah manusia terkutuk yang pantas digantung di atas pohon. Silakan. Saya ingin dengar. Rindu saya ingin mendengarkan orang Kristen yang bisa membuktikan bahwa Yesus manusia suci ini adalah manusia terkutuk. Silakan. Buktikan bahwa Yesus terkutuk. Apa sebabnya? Dia mencuri, dia memperkosa atau apa?
Hah? Dia makan suap, dia berkhianat atau apa? Kenapa sampai Anda memfitnah Yesus itu terkutuk? Silakan. Pak, bisa nanti pelan suaranya. Bisa, Boleh bisa. kita Oh, nanti bisa, bergantian, bukan Bisa. modal suara besar. Bisa, oke. Bisa Bismillahirrahmanirrahim. ya. Saya tes Belajar lah dulu. ya Pak ya. Do, Belajar re, dulu, mi, belajar fa, so, mendengarkan orang la, lain. si, do. Tes. Udah bernyanyi Tes, dulu aku tes, ya. cek, Bernyanyi cek, dulu ya yang Pak. ibu tes, baca itu dalil. cek, Tapi cek. ibu ngarang Yesus bebas tes, itu kedua, masalah. satu-satunya. Tes. Oke, udah. Saya sudah dapat nada rendah. Silakan. Ya, silakan Bu. Saya sudah dapat notnya rendah sekali. Silakan. Sudah. Tolong Sudah tunjukkan minum dulu. kepada saya. Sudah minum. Tolong tunjukkan kepada saya dasar pijakan orang Kristen memfitnah Yesus dengan mengatakan Yesus itu terkutuk sampai dia harus digantung. Silakan. Kan itu kan, jadi kembali lagi kan itu tadi yang saya tanya ke Pak Baal, kan yang disalib katanya terkutuk. Saya tanya berapa orang yang disalib itu, apa dosa Yesus? Kenapa Bapak bilang terkutuk? Apa dosanya? Itu pertanyaan saya tadi ke Pak Baal, sekarang jadi Pak Juma yang bertanya ulang kepada saya kan? Ayo. Iya, karena di dalam pengajaran Paulus yang tadi dikatakan pembinasa keji, dia mengatakan bahwa yang mati di atas tiang salib itu adalah orang yang terkutuk dan orang yang dikutuk oleh Tuhan karena dia memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaan saya, dosa apakah Yesus lakukan sampai dia harus mati di atas tiang salib? Silakan. Saya bertanya kembali kepada Bapak Juma. Bodoh sekali. Ya, kau bertanya lagi. Berapa orang yang disalib itu, Pak? Yang saya tahu, yang digunakan oleh Kristen dengan mengatakan terkutuk nebus dosa itu cuman Yesus. Penjahat kiri kanan itu nggak masuk hitungan, nggak usah dibahas itu. Sekarang Yesusnya Anda fitnah terkutuk, itu apa dosa dia? Di zaman waktu Yesus itu kalau disalibkan itu orang-orang yang apa, Pak? Yang disalib itu menurut Di zaman ulangan, Yesus itu. iya saya tahu. Menurut ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23, orang yang digantung itu, salib itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Maka muncul pertanyaan, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus yang sepadan dengan hukuman mati sampai dia dikutuk? Silakan. Oke, silakan Bapak dulu lebarkan dulu pemahamannya. Makanya Yesus Kristus itu dia tidak ditemukan dosa seperti yang dibilang siapa itu? Si Pilatus. Jadi Bapak mesti menggali. Makanya Bapak berdoa sebelum membahas Injil biar diberikan Yesus hikmah, pengertian, pemahaman kepada Bapak. Orang kecil aja mengerti. Kalau dia dari kecil sudah memahaminya. Ajaran Roh Kudusnya jangan dibawa-bawa dulu, roh jahatnya jangan dibawa. Ini pertanyaan sederhana saya loh, Bu. Berdasarkan Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati digantung. Nah sekarang Ulangan 21:22, apabila ada orang berdosa sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia di atas sebuah pohon, jangan mayatnya semalam-malaman, sebab orang yang mati tergantung karena dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diberikan Tuhanmu kepadamu. Pertanyaan saya sederhana kan? Dosa apa yang dilakukan Yesus sampai sepadan dengan hukuman mati? Itu loh pertanyaannya. Jangan lari ke ajaran doktrin roh jahat, jangan.
Jawab Iya. yang jujur aja, Ibu. Silakan. Coba Bapak pahamin apa ini Yesus biar Bapak mengerti. Saya paham. Pilatus, Yesus apa ini dibilang si Pilatus? Apa dibilang si Pilatus? Apa Pilatus ngomongnya? Coba mengatakan jelaskan. di dalam Matius 27 nomor 18, orang Taurat, orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, imam-imam kepala menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Dia tidak menemukan kesalahan apapun. Begitu juga Herodes tidak menemukan kesalahan apapun terhadap Yesus. Kenapa harus disalib? Kenapa harus disalib? Kalau dia tidak punya salah, siapa yang menginginkan penyaliban itu? Pilatus tidak menginginkan, Herodes tidak menginginkan, Tuhan tidak menginginkan. Yang menginginkan hanya iblis dan Kristen. Tuhan tidak mau Yesus disalib. Mana buktinya? Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yang kedua, Keluaran 27. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yang ketiga, Yesus tak menginginkan kematian. Matius 16. Guru, apa yang harus aku lakukan sampai aku masuk ke dalam surga? Apa kata Yesus? Jangan kau membunuh. Jadi Yesus tidak menginginkan pembunuhan. Tuhan tidak menginginkan pembunuhan. Pilatus tidak menginginkan pembunuhan. Herodes tidak menginginkan pembunuhan. Yang menginginkan pembunuhan adalah iblis dan Kristen. Sekarang tanggung jawab dong. Kenapa Kristen pingin kali Yesus itu mati? Sedangkan Yesus adalah manusia suci. Kisah para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30. Yesus adalah hamba yang suci. Yohanes 13 nomor 16. Inilah anakku yang kukasihi. Yesus itu adalah anak yang dikasihi. Mazmur 38 nomor 28. Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Dia tidak akan membuat orang yang dikasihinya celaka. Baca nomor 30 sampai 33. Tuhan akan menyelamatkan orang yang dikasihinya itu dan diselamatkan. Dan apabila dia diadili, dia tidak akan dikatakan sebagai orang yang terkutuk. Tuhan, Yesus, Pilatus tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Akan tetapi iblis dan juga Kristen sama-sama menginginkan kematian untuk Yesus. Pertanyaan saya, roh apa yang sedang merasuki orang-orang Kristen ini sampai dia persis seperti setan menginginkan kematian terhadap orang suci? Jawab. Berarti Bapak nggak nyampe nalar Bapak ya. Kenapa Yesus disalib ya? Oh, sampai Ya, jawab. Kenapa Jadi Yesus? Kenapa jadi Yesus? Bapak hanya mampu. Pertanyaannya bukan begitu, Ibu. Pertanyaannya Tapi adalah sekarang, kenapa roh jahat yang ada pada diri Bapak Anda ini pingin nggak kali bisa ya membunuh Yesus? Itu mendengarkan pertanyaannya. orang ya. Itu pertanyaannya. Bukan Dengarkan saya. dulu. Dengarkan pertanyaannya. Anda mau Kenapa ngomong sendiri iblis terus, dan roh jahat nggak yang ada pada diri mendengarkan Anda? orang. Dengar dulu baru Udah Ibu turun menjawab. aja lah, Bapak nggak bisa mendengarkan orang, Bapak. Saya akan dengarkan 1 jam. Yang penting Ibu bisa menjawab pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya. Kenapa roh jahat yang ada pada diri Ibu dan juga iblis pada saat itu menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Silakan Anda dijawab. Kenapa lari? Kenapa lari? Justru roh jahat itu membisikkan kepada akal Ibu, lah Bang Suma kok ilmunya sampai ke situ ya? Sekarang kok dia obok-obok saya ya? Tadinya dia cuma ngobok-ngobok orang Kristen pendeta, sekarang kok dia bawa-bawa saya? Waduh, bahaya ini. Bisa tikar menggulung gereja kalau begini. Karena sudah ketahuan bahwa yang merasuki mereka adalah aku. Bahaya ini katanya. Kita sudah dibongkar habis ini sama Bang Suma dengan timnya. Bahaya ini. Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Yesus tidak menginginkan kematian. Ibrani 5 nomor 7. Di dalam doanya sebagai manusia, dia telah memanjatkan doa yang sungguh-sungguh. Dan sebagai orang yang soleh, doanya sudah didengarkan supaya dia diselamatkan dari kematian. Yesus berdoa supaya diselamatkan dari kematian. Yesus tidak mau disalibkan, tidak mau dibunuh.
Pilatus tidak mau membunuh, istri Pilatus tidak mau membunuh, Herodes juga tidak mau membunuh. Tuhan lebih-lebih tidak mau membunuh Yesus. Yang mau membunuh Yesus satu iblis, imam kepala yang kerasukan roh jahat karena mereka membuat kesepakatan yang membuat tipu muslihan. Kemudian imam kepala dan mahkamah agama dan orang Farisi membuat kesaksian-kesaksian palsu. Mereka berkongkol-kongkol. Ditambah lagi kru dari Kristen. 4 kru ini, iblis, imam kepala, mahkamah agama dan juga Kristen menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Maka muncul pertanyaannya, apa yang merasuki Kristen sehingga dia pingin kali ajaran setan itu diajarkan kepada orang lain, yaitu Yesus dibunuh di atas tiang salib. Itu pertanyaannya. Silakan. Silakan kalau masih ada. Pak Amos, silakan ditanggapi pertanyaan Bang Zuma. Silakan. Saudara Amos ini alhamdulillah beliau sudah mualaf. Alhamdulillah. Sudah mualaf. Sudah. Oh, ini kan wahyu ini. Setelah kita diskusi panjang lebar dengan beliau, alhamdulillah beliau sudah syahadat dan beliau sudah sunat juga. Alhamdulillah. Ini Bang Juma, Bang Juma kemarin saya sunat, udah sunat ya. Alhamdulillah. Roh jahatnya sudah keluar. Alhamdulillah. Tidak masalahnya dia sering dialog juga sama saya. Bener gimana? Hampir tak injilin dia. Alhamdulillah. Kemarin ada apa itu Ustadz Sugi itu transfer ke saya 300.000. Ntar saya kasih ke anak saya, ntar mau sunat juga. Anak saya belum sunat yang umur 3 tahun ini. Alhamdulillah, masya Allah. Tinggal 400.000 aja Bang Juma lagi nunggalin uang. Aku kan kerjanya cuma di gudang tahu. Sehari berapa? 50.000. Berapa? Penghasilan 50.000. Enggak. Saya enggak tanya itu. Kekurangan biayanya berapa? 400.000 Bang Juma. Oke, sip. Kemarin Kisugi sudah mentransfer ke 300, tinggal 400 di Bang Juma. Ntar saya. Oke, sip. Nomor rekeningnya ada sama Hisugi ya? Nah, Bang Juma. Iya. Oke, sip. Aman itu insya Allah. Kemarin sama Bang Dewa saya setoran Al-Fatihah hafalan itu. Oh ya, masya Bang Juma Allah. susah kali naik sama Bang Juma. Enggak, banyak oten yang rebutan untuk diskusi soalnya, Dek. Iya, kalau sama Dinda Mahadewa setoran hafalan itu udah benar tuh. Beliau kebetulan juga baru-baru lulus Iqra 3. Jadi bisa lah nyambung aja. Setoran Al-Fatihahnya. Bang Juma, saya cuma Iqra 2 ini sampai Iqra 2 sama Ustadz saya belajar. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Pelan-pelan. Tapi saya mau ini sama ngaji Al-Fatihah dulu sama Bang Juma, pengen. Ya, coba. Saya pengen dengar. Gimana? Ya. Iya, oke. Kalau salah bilang ya Bang Juma. Iya. Banyak guru kita di sini. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini luar biasa. Masya Allah. Ini bacaannya fasih kali. Cuman tadi ada sedikit aja. Sedikit aja. Pada saat penyebutan huruf so, ihdinas si. Jadi mulut monyong ke depan, bukan shi. Ihdinas shi itu agak keliru. Bukan agak keliru, itu keliru. Ihdinas si, dimonyongkan mulutnya ke depan. Ihdinas si. So, sa dan ha. Bukan shi, bukan, tidak ada huruf y. So, yang ada hanya huruf S dan H. So, ihdinas siratal mustaqim. Si, bukan shi. Si. Tidak ada huruf Y. So.
Gimana Bang? Ihdinas mulut dimonyongkan ke depan sampai 1 meter. Ihdinas Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iya. Jadi teman-teman sekalian, saudara kita Amos ini masih kekurangan dana 400.000. Mana tahu tadi ada yang nulis mau bantu, kita bantu sama-sama, nggak usah kita beratkan. Akhi Sugi, bisa nggak kita bantu sama-sama teman-teman untuk beliau sunat? Bisa Bang. Kalau bisa ditampilkan. Saya yang belum, anak saya. Anaknya belumnya laki-laki. Iya, anaknya. Dibesarkan aja. Lewat koin bisa Pak, Bang. Lewat koin bisa ini. Oh iya betul. Dibesarkan saja. Kalau ada yang mau kasih gift. Silakan. Kita hiburan aja. Ayo. Buktikan kalau kita mampu untuk membantu saudara kita. 400.000 itu 400.000 5K. Iya, enggak. Harus 10K, Dek. 10K minimal. 600 iya. Cukup. 500. Ayo. Ya 10K bisa nggak nih? Baik banget umat Islam, ya bisa. Allah. Terima Insya Allah kasih, bisa. Ya Allah. Ayo teman-teman. Beliau adalah seorang mualaf. Kita bantu beliau, ya. Insya Allah akan balas kebaikan antum semua, ya. Silakan. Ayo teman-teman. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Mualaf ya. Ini kapan mualafnya, Gurunda? Berapa hari? Baru-baru. Terima kasih banyak Bang Serapis, Masya Allah. Hafiz, Pak Tengil. Masalahnya saya dulu ini sama-sama dia ini, Pak Wahyu ini. Kayaknya minta ampun loh. Bang Liukang, Barakallah Bang Liukang. Iya. Terima kasih. Dewa sering mampir di Liukang tapi nggak pernah dinaikin. Mungkin nggak mau kalah saingan kali sama Dewa ya. Ais Pak Jul, terima kasih Pak Jul ya. Barakallah Pak Jul. Masya Allah. Terima kasih banyak. Bang Dewa galak kalau debat. Kalau debat Bang Dewa galak. Oh iya, enggak lah, tergantung yang dihadapi. Sama seperti Bang Juma. Tergantung yang dihadapi. Karena Dewa ini banyak belajar dari Bang Juma ya. Andaikan orang Kristen itu datang sebagai kelinci, kita akan berubah menjadi kelinci. Tapi kalau dia datang sebagai harimau, kita akan berubah menjadi singa. Jadi ada imbang di situ. Tidak mungkin ketika berdiskusi, dia datang sebagai harimau, kita jadi kelinci. Kita bisa dimakan. Begitupun sama, ketika dia datang sebagai kelinci, kita berubah menjadi harimau, yang ada dia kabur. Jadi kita insya Allah bisa menyesuaikan itu. Ya, kalau dia menunjukkan kasih mereka, ajaran kasih mereka, kami akan menunjukkan akhlak kami itu seperti apa. Namun terkadang Kristen itu begitu ketika berdiskusi, apalagi bertanya soal Al-Quran. Mereka membaca cuma setengah, mengerti cuma seperempat, ilmu nol, tapi kalau berbicara mereka double. Itulah Kristen. Betul Bang ya, kayak gitu Bang ya. Double-nya luar biasa mereka itu. Iya. Kalau berbicara. Bahkan bisa dibilang triple. Triple, bukan itu lagi, bukan double lagi. Jadi ya kita bisa membedakan lah ya, mana yang logika, mana yang logila. Kalau kita Muslim logika, kalau mereka logila. Gini Bang Dewa, kemarin saya sholat Jumat, terus saya sholat Zuhur itu bagaimana tuh? Diterima gak? Katanya diterima, nggak apa-apa. Lagi sholat Zuhur, nggak apa-apa, nggak masalah. Lagi sholat Zuhur katanya. Nunggu asar masalah, aja, Bang. kata Ustadz saya gitu. Oh nggak masalah. Iya. Nggak masalah. Terkadang Dewa sendiri ya, setelah sholat Jumat, Dewa sholat Zuhur juga. Sholat Zuhur. Dewa sholat setelah sholat apa? Setelah sholat Ba'diyah, terus dilanjut sholat Zuhur. Udah seperti itu. Sama Dewa juga seperti itu. Nggak masalah Bang ya, seperti itu Bang ya. Tapi gini, saya kemarin ke masjid. Kenapa sholat zuhur lagi? Apa? Begini Bang. Kenapa? Dewa kan punya hutang. Sebentar. Dewa punya hutang, ya kan? Hutang Dewa itu dulu berapa banyak Dewa tinggalkan sholat Bang?
Makanya terkadang dewa itu sholat isya itu habis sholat isya, sholat sunnah, dilanjut sholat isya lagi bang. Ini adalah pengajaran yang diberikan oleh Ustadz Dewa, itu hutang harus dibayar. Terus cara membayarnya seperti itu. Terus ada lagi yang mengatakan ternyata bisa menggunakan apa sih kifarat atau apa ya? Sholat kifarat. Bukan kodo, sholat kifarat. Nah ternyata sholat kifarat itu hadisnya itu doif hadisnya. Nah makanya jalan keluarnya seperti itu. Jadi setelah sholat wajib nanti dewa dilanjut sholat wajib lagi. Maghrib, isya, badiah, sholat tobat, dewa isya lagi bang. Seperti itu. Hutang itu bang. Iya. Karena dewa takut, sumpah dewa takut bang. Bener. Ya aku nggak ngerti Bang Dewa. Kemarin saya ke masjid, terus naik ke masjid, orang sholat sendiri-sendiri itu apa? Bukan jemaah. Ngapain kataku sholat sendiri-sendiri itu? Bingung saya. Berapa Itu sholat rakaat sunat itu. Berapa rakaat? Sholat sunat itu. Bang Liu Kang, makasih. Nggak ngitung sih. Badiah kayaknya itu. Oh, Itu sholat sunat itu deh. Ayo Mungkin teman-teman anu, dicukupkan 10k. Yuk. Semangat Mungkin, yuk. Sikit lagi yuk. Mungkin beliau maksud itu sholat tahiyatul masjid. Bang Amos, kalau intinya sholat sunat. Bentar. Untuk Bang Amos tidak perlu sholat zuhur lagi. Kalau Bang Dewa itu tadi kan karena punya utang. Kalau Bang Amos kan baru saja mualaf. Jadi nggak perlu lagi. Kalau Dewa ini kan baru minggu kemarin belajar sholat. Nah, wajar loh dia bayar. Beda. Utangnya banyak. Ternyata orang gondrong itu punya rasa takut ya, kayak Yesus datang malaikat takut. Takut dipecut nanti ya. Dewa mendingan udahlah sholat aja. Lagian nggak rugi juga tuh. Barakallah Bang Liu Kang. Terima kasih banyak. Nanti sore saya kirim lewat ini dana, saya ke apa itu, ada Alfamart itu, kirim lewat situ aja lah. Ya saya saja pindah rumah saya dari mertua saya, kan mertua saya Kristen. Ini dekat masjid nih ada ajan nih. Ya kalau berumah tangga bang, usahakan itu jangan satu rumah lagi sama orang tua ataupun mertua. Diusahakan seperti itu. Iya, Bang. Belajar kisah inspirasi dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tidak pernah melibatkan orang tua sama mertuanya dalam berumah tangga. Itu satu. Yang kedua, dalam berumah tangga Nabi Adam tidak pernah mengingat mantan pacarnya, nggak pernah. Makanya kita jangan ingat-ingat mantan pacar, ya. Begitupun juga Bunda Siti Hawa. Saya izin dulu ya, saya mau sholat di sini. Itu biaya yang dibutuhkan berapa Bang Amos? Yang kemarin ke Sugi kirim ini ada 300, cuma kurangnya 400.000, kan 700 sunat kemarin 700 saya ini. Ya udah kan apa? Nanti saya kirim 1 juta deh. Insyaallah. Kan Terima kasih Sugi banyak secukupnya Pak aja. Uang titipan Bang Dewa yang saya katakan kemarin itu, saya pusing nih. Dapat titipan belum ada yang mualaf yang apa untuk dibantu gitu. Siap. Terima kasih banyak Pak Desugi ya. Ya, dan terima kasih banyak kepada Iwan Bila yang sudah membantu saudara kita Bang Amos. Sudah 9k, sedikit lagi ini. Sedikit lagi 10k. Dan tolong dibantu juga. Dewa juga nanti open donasi buat nikah lagi sama si Ici Gibrig. Boleh Bang ya, Bang Juma? Si Ici Gibrig. Bang Dewa tadi waktu aku ketawa terus ini. Dewa kadang begitu ya Bang Leo ya. Jangan mendengar ucapan Dewa yang ayo, sedikit lagi. Yuk. Ayo, semangat bedengnya, semangat berpahala. Biar roh jahatnya keluar bedengnya, biar bisa mualaf juga. Apa ini Bang Amos diketawa? Apa lagi nih? Lucu kan? Cuma ini. Oh, roh jahatnya udah keluar dia. Sekarang dia banyak tersenyum. Masya Allah, maju. Terima kasih. Sudah tegas kita. Sudah. Terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallah fikum teman-teman.
Dewa doakan kepada semuanya, antum-antum luar biasa, antum-antum adalah kekasih-kekasihnya Allah. Amin. Terima kasih banyak ya kepada semuanya yang sudah membantu saudara kita Amus yang mualaf ini, dan kepada Amus ya, jangan dikira seorang apa yang sudah mualaf itu tidak dihantam. Bohong kalau tidak dihantam, itu suatu kebohongan. Bahkan Pak Yosef sendiri itu dihantam sama Allah itu habis-habisan itu. Sampai orang tuanya sakit, orang tuanya meninggal, ya kan? Dia tetap mempertahankan akidahnya. Alhamdulillah. Sampai sekarang Bang Juma, orang tuanya diusir sama orang tuanya sakit, orang tuanya pendeta itu Bang. Dia curhat sama Dewa. Ya Allah, itu benar-benar itu dihantamnya habis-habisan. Tapi ingat, jika di depan, di kiri, baik. Jika di depan, di kiri banyak orang yang menghina, tengok ke atas. Ada Allah yang selalu sayang sama kita. Nggak perlu takut, nggak perlu. Ya, itu mungkin. Bang, siap Bang. Terima kasih Bang. Masya Allah. Nah sekarang yang mau sunat lagi Mahadewa, dibesarin Mahadewa. Jangan, enggak. Dewa nggak minta, enggak mau. Nah, katanya mau disunat juga. Kan kemarin 2 kali Bang udah Bang. Imam sunat bisa 2 kali Bang Juma. Bisa. Bang Dewa ini bijinya mau dikikis. Bang Juma mau diamplas. Bijinya yang sebelah kiri itu katanya mau dikasih tato menurut dia. Ya udah dibesarin lah. Jangan, bohong. Nggak boleh. Oh, nggak boleh, udah. Bukannya Jabri Bang. Umumkan dong, biji saya mau ditato kata dia. Udah, mau diukir. Mau diukir ya? Ini. Ukiran Jepara. Mau diukir peta. 2 kali. Peta Sumatera. Saya bilang sama dia, kamu kalau mau tato peta, gak usah terlalu pusing. Cukup jangan mandi 1 bulan, kurap tumbuh nanti jadi peta di situ. Luar biasa Bang Juma bohongnya ini. Luar biasa bohongnya. Begitu juga kalau mau tato bugis. Kalau mau tato bugis itu gampang rahasianya ternyata tato bugis itu. Jangan mandi selama sebulan dan perbanyak kena matahari. Pasti tato bugisnya tumbuh, panu. Ada kan mau tuh bertato supaya dia kulitnya seperti harimau belang kan? Dia mau gimana caranya saya bertato supaya saya nampak seperti harimau belang biar menyeramkan gitu. Ya udah, kamu jangan mandi. Habis itu sering-sering kena matahari. Oh iya juga ya, panu kan? Iya betul. Cocok, dia tuh cocok harimau belang, udah gondrong, pas banget. Mau dicukur nanti Bang, insya Allah Bang, mau dicukur. Tapi nunggu biaya dulu, soalnya mahal. Dewa kan dalam Islam itu gini loh, gak boleh menyerupai seorang wanita, kaum laki-laki tidak boleh menyerupai seorang laki-laki. Kena dia. Gimana itu? Kena dia kan. Ya, alam sendiri mengakui ya, adalah kehinaan bagi orang yang berambut gondrong. Tapi ya gimana, Dewa maconya gondrong gitu. Ya Bang ya, kalau nggak gondrong nggak maco Dewa. Tidak boleh menyerupai kaum wanita. Gitu, gimana? Enggak. Iya, tahu Dewa itu. Kenapa gondrong Bang Dewa? Dewa pengen kayak Bang Juma gunting. Ya. Dewa pengen kayak Bang Juma gitu kan, rambut rapi gitu kan. Rambut rapi. Persis kayak ini, kayak Menteri Penerangan dulu itu Bang. Kan rambutnya begitu Bang. Harmoko. Menteri Penerangan dulu siapa? Harmoko ya. Iya. Apa bedanya Harmoko? Apa bedanya pantatnya Bom dengan Pak Harmoko? Apa bedanya? Pantat Bom sama Harmoko. Nah, Harmoko belah samping, Bom pantatnya belah tengah. Dewa yang lucu itu kalau kan? diskusi sama si Perry itu jalan lurus. Kalau dia bicara bahasa Inggris, nature, sampai kayak gimana ya, dilebih-lebih gitu loh Bang bahasanya. Bilang aja 2 natur gitu kan. Ini sampai dilebih-lebih, sampai muncrat itu apa air ludah itu sama dia. Seolah pengen dipaseh-pasehin gitu.
Iya. Sampai ludahnya keluar, Bang. Nah, sekarang pertanyaan Dewa, Bang. Ikan apa yang bisa nyembur, Bang? Paus. Ikan bisa nyembur. Nah. Paus. Nggak bisa. Paus. Nggak tahu, Bang. Nggak tahu. Ikan lagi kumur-kumur. Salah. Ikan japuh, Bang. Gimana, Abang ini? Ikan japuh. Iya, jadi ngomongnya gini, Bang. Ikan japuh. Ngomongnya kan begitu, nyembur. Betul nggak, Bang? juga. Oke. Ini kita bicara ikan ya. Ikan apa yang paling sombong, paling angkuh, paling merasa paling hebat di antara semua ikan? Ayo. Paus, Bang. Salah. Agamanya Kristen. Agamanya Kristen. Salah. Mau tahu jawabannya? Mau tahu jawabannya? Ikan kering karena dia belah dada. Tapi yang bagus ya itu, Bang. Japu, Bang. Ikan bisa nyembur. Sambil pakai ludah tuh, Bang. Bang Dewa. Ikan apa yang bisa nyanyi? Ayo kau. Ikan pauji. Wah, pinter. Udah dah. Langsung kejawab. Kenapa ikan nggak tidur di kasur, ya? Kenapa ikan nggak bisa tidur di kasur? Apa sih, Bang, kalau ikan tidur di kasur? Karena nggak ada air. Mati dia. Karena kasurnya basah, Bang. Nggak bisa juga. Abis ngapain kasur basah? Kan dalam air basah. Ya udah, lanjut diskusi lagi lah. Silakan Oten atau nggak Bang Riko ini, silakan. Nggak ada Oten, Bang Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, mohon bantuannya di order. Kami lagi butuh sekali. Jadi kami tidak buka donasi, tapi orderlah makanan kami. Ada pempek sutra tenggiri, ada abon tenggiri, pastel tenggiri, ada peletek cumi, sik cumi, dan lain-lain. Mohon kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui parcel dan si cepat JNT ke seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Singapura, Malaysia dan sebagainya. Insya Allah amanah dan halal. Yang mau pesan silahkan ke WhatsApp saya, ada di bio ini, jangan DM lagi. Jadi langsung saya balas semua karena saya nggak bongkar-bongkar DM lagi. Terima kasih atas perhatian Bang Zuma, tambahin dikit dong. Baik, teman-teman sekalian dimanapun berada, silakan untuk membantu perekonomian saudara kita Riko. Beliau juga adalah seorang mu'alaf, memiliki istri dan juga anak-anak. Tentu beliau tidak ingin kemudian menyusahkan kita semua. Dalam arti kata, beliau ingin mandiri dengan cara membuat usaha rumahan ya, membuat cemilan-cemilan ringan seperti peletek, kemudian pastel, kemudian keripik, kerupuk, keropok dan seterusnya. Yang ingin mencoba silakan untuk cek di bio beliau, ada nomor kontak di sana untuk pemesanan. Saya sendiri sudah sering menikmati dan alhamdulillah memang benar-benar nikmat, nyaman dan halal. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bang Zuma, semoga semua pada sehat semua, murah rezeki, panjang umur dan bahagia. Bang Dewa terima kasih udah berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugi juga ya, yang mau memberikan kepada para debater boleh ya, yang mau kirim-kirim kepada para debater boleh hubungi saya langsung di bio itu ada nomor handphone ya. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.